Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsanda dengan NIM A121221103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Ramadan, stambuk A121221104. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustia Nyoman Puspayanti dengan NIM A121221105. Baik, kami kelompok 10 dari mata kuliah perkembangan peserta didik akan membawakan materi mengenai konsep pertumbuhan fisik pada anak remaja. Ada 4 poin penting dari judul yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, konsep pertumbuhan fisik pada peserta didik. Yang kedua, jenis-jenis perubahan pertumbuhan fisik pada peserta didik. Yang ketiga, pertumbuhan fisik pada anak dan remaja. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Di sini kita akan masuk pada poin pertama, yaitu pertumbuhan fisik pada peserta didik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi di sini seperti perubahan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak ia dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses pertumbuhannya ialah menjadi panjang dan menjadi tebal atau lebar dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkembangan motorik sangat berkaitan erat dengan kegiatan fisik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf otak dan spinal cord. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Sedangkan motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu, dan dilakukan otot-otot kecil tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Ullen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. 4. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Pada masa anak-anak ini, orang tua seringkali menyebut masa ini adalah masa yang penuh masalah atau usia yang sulit. Pada masa bayi, masalah fisik bayi anak-anak terjadi masalah perilaku yang lebih menyulitkan daripada perawatan fisik, karena pada masa ini anak mengalami perkembangan fisik dan kepribadian. Sedangkan ahli psikologi menyebut masa anak-anak ini dengan usia meniru dan usia kreatif, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang praktik langsung. Baik, kita akan lanjut pada poin kedua, yaitu jenis-jenis perubahan pertumbuhan fisik. Secara umum, terdapat perbedaan antara gambaran perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik pada anak perempuan berupa pertumbuhan tulang-tulang seperti badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan. Keempat, pertumbuhan tinggi badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. Dan keenam, menstruasi atau haid. Ketujuh, tumbuh bulu pada ketiak. Sementara perubahan fisik pada laki-laki berupa pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap,
perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, perubahan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, dan tumbuh bulu di dada. Adapun beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja sekaligus sebagai ciri-ciri masa remaja. Yang pertama, peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa storm dan stres. Yang kedua, kematangan seksual. Ketiga, perubahan yang menarik pada dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Dan yang terakhir, perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting semasa mereka kanak-kanak menjadi kurang penting saat mereka beranjak ke remaja. Di sini saya akan membawakan materi tentang pertumbuhan fisik pada anak-anak dan remaja. Pertumbuhan fisik adalah perubahan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak ia masih dalam kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan fisik antara anak laki-laki dan anak perempuan di ulang tahun pertamanya ternyata memiliki perbedaan signifikan. Secara umum, anak laki-laki lebih cepat tumbuh tinggi dan berat badannya juga lebih cepat naik daripada anak perempuan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pertumbuhan baik secara fisik maupun motorik pada anak usia 1 tahun sampai mereka remaja. Pada usia 1 tahun, anak laki-laki memiliki berat badan sekitar 8,6 sampai 10,8 kg dengan tinggi badan 73,4 sampai 78,1 cm. Anak perempuan berat badan mereka 7,9 sampai 10,1 kg dengan tinggi badan 71,4 sampai 76,6 cm. Nah, beberapa keterampilan motorik yang ditunjukkan anak pada usia 1 tahun dapat mencakup seperti berjalan beberapa langkah tanpa bantuan orang tua, kemudian duduk sendiri tanpa bantuan dan sandaran punggung. Kemudian lanjut, pada usia 2 tahun anak memiliki rentang berat dan panjang badan sebagai berikut. Pada anak laki-laki, berat badan mereka itu 10,8 sampai 13,6 kg dengan tinggi badan sekitar 84,8 sampai 90 cm. Pada anak perempuan, berat badan mereka 10,2 sampai 13 kg dan tinggi badan sekitar 83,2 sampai 89,6 cm. Nah, bersamaan dengan perkembangan fisiknya, otot anak usia 2 tahun juga semakin kuat. Hal tersebut membuat keterampilan motorik anak semakin beragam, seperti berlari dengan stabil, kemudian menggiring dan menendang bola, melempar bola ke arah atas. Selanjutnya, pada usia 3 tahun, tubuh si kecil sudah semakin tinggi dan berat. Nah, berat badan dan tinggi badan anak usia 3 tahun itu anak laki-laki berat badan mereka 12,7 sampai 16,2 kg dengan tinggi badan 92,4 sampai 99,8 cm. Pada anak perempuan berat badan mereka 12,2 sampai 15,8 kg dan tinggi badan mereka 91,2 sampai 98,9 cm. Nah, usia 3 tahun ini anak akan menguasai kemampuan motorik yang baru, seperti berlari dan memanjat dengan baik, menarik tangga, menurunin tangga, tanpa bantuan dengan menggunakan satu kaki pada tiap langkah yang diambilnya. Kemudian mengayuh sepeda roda 3. Lanjut, perkembangan fisik anak usia 4 tahun, itu pada laki-laki berat badan mereka 14,4 sampai 18,6 kg dengan tinggi 99,1 sampai 107,5 cm.
pada perempuan, berat badan mereka 14 sampai 18,5 kg dengan tinggi badan 98,4 sampai 107 cm. Nah, pada usia 4 tahun ini, anak umumnya sudah menguasai kemampuan motorik yang jauh lebih kompleks dari sebelumnya, yaitu dapat menangkap lemparan bola berukuran besar dengan frekuensi keberhasilan yang tinggi. Kemudian, dengan pengawasan orang tua, anak dapat menyiapkan makanan secara mandiri. Kemudian, adapun kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berumur 4 tahun adalah dengan jalan santai bersama keluarga. Variasikan dengan berjalan, berlari, jogging, dan berbaris. Selanjutnya, pada usia 5 tahun, anak akan memiliki berat dan tinggi badan sekitar pada anak laki-laki itu berat badan 16 sampai 21 kg dengan tinggi badan 105,3 sampai 114,6 cm. Pada anak perempuan, berat badan mereka 15,8 sampai 21,2 kg dengan tinggi badan 104,7 sampai 114,2 cm. Perkembangan fisik lain yang signifikan pada usia ini adalah mulai tumbuhnya gigi dewasa menggantikan gigi seri yang penglihatannya lebih tajam. Anak sudah mulai bisa fokus dan melihat jelas suatu objek di jarak 6 meter sebagaimana orang dewasa normal. Kemudian dari aspek kemampuan motoriknya, anak usia 5 tahun sudah mampu untuk mengancingkan bajunya sendiri, kemudian melompat dan meloncati suatu objek dengan satu kaki, dan jungkir balik. Kemudian selanjutnya pertumbuhan dan perubahan fisik remaja. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, primer, dan kelamin kedua, sekunder. Perubahan fisik pada remaja putri seperti pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang. Kemudian yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu halus berwarna gelap dan keriting di kemaluan. Kemudian yang keempat, tumbuh bulu ketiak, dan yang terakhir menstruasi. Sedangkan pada remaja lelaki terjadi perubahan sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan tulang dan otot. Kemudian kedua, testis atau buah pelir membesar. Kemudian yang ketiga, awal perubahan suara. Yang keempat, ejakulasi, keluarnya air mani. Kemudian yang kelima, tumbuh bulu kemaluan yang halus, keriting, dan berwarna gelap. Kemudian yang terakhir, tumbuh rambut halus di wajah seperti kumis, jenggot, di dada, dan di ketiak. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dan remaja yakni antara lain. Yang pertama, keturunan. Hal paling terlihat dari pengaruh faktor keturunan adalah karakteristik fisik yang diturunkan oleh orang tua ke anak-anak melalui gen. Karakteristik fisik yang dimaksud adalah tinggi, berat, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, hingga kecerdasan dan bakat. Di sisi lain, faktor keturunan juga mempengaruhi risiko menderita penyakit genetik yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Lingkungan tempat dia bertumbuh kembang dapat menstimulasi si kecil fisik psikologis melalui proses asuhan dan tempaan yang dia alami. Oleh siapa dia diasuh dan seperti apa kondisi yang menghasilkan kualitas anak yang berbeda pula. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin anak merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak-anak. Laki-laki dan perempuan tumbuh dengan cara berbeda,
terutama menjelang masa puber. Laki-laki biasanya lebih tinggi dan kuat sehingga lebih atletis dan cocok untuk lebih cepat matang secara psikologis di masa remaja. Sebaliknya, proses menuju dewasa bagi laki-laki berlangsung lebih lama. Selanjutnya, hormon. Hormon mempengaruhi berbagai fungsi tubuh berada pada sistem endokrin. Hormon dihasilkan oleh berbagai kelenjar di seluruh penjuru tubuh. Fungsi mereka sangat penting untuk pertumbuhan fisik serta perkembangan anak-anak. Ketidakseimbangan hormon dapat membuat si kecil mengalami cacat pertumbuhan, obesitas, masalah perilaku, dan yang lainnya.